Pagi ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari kitab Yosua, pasal yang kedua, ayat 1-13. Kita akan membaca saling sahut bersahutan. Saya akan awali ayat yang pertama, lalu jemaat menjawab ayat kedua, dan seterusnya saling ganti bergantian sampai tiba pada ayat 13. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai. Katanya, pergilah, amat-amatilah negeri itu dan kota Jeriko. Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Ayat 2. Yosua 2 ayat 2. Kemudian diberitahukanlah kepada Raja Yeriko, demikian, tadi malam ada orang datang kemari dari orang Israel untuk menyelidik negeri ini. Maka Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab mengatakan, bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu, yang telah masuk ke dalam rumahmu, sebab mereka datang untuk menyelidiki seluruh negeri ini. Yosua 2 ayat 4. Tetapi perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu. Berkatalah ia, memang orang-orang itu telah datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka. Dan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu. Aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. Segeralah kejar mereka, tentulah kamu dapat menyusul mereka. Yosua 2 ayat 6. Tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke sotoh rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami yang ditebarkan di atas sotoh itu. Maka pergilah orang-orang itu mengejar mereka ke arah sungai Yordan, ke tempat-tempat penyeberangan, dan ditutupnyalah pintu gerbang, segera sesudah pengejar-pengejar itu keluar. Yosua 2 ayat 8. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas sotoh. Dan berkata kepada orang-orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami. Segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Yosua 2 ayat 10, sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu, ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og, yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat kami. Setiap orang menghadapi kamu, sebab Adonai Tuhanmu, ialah Tuhan di langit, di atas dan di bumi, di bawah. Yosua 2 ayat 12. Maka sekarang, bersumpahlah kiranya demi Tuhan, bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku, dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya. Bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku, saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan, semua orang-orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Segala kemuliaan ya Adonai Tuhanku, kemuliaan bagimu. Yosua adalah figur yang sudah dipersiapkan oleh Musa untuk melanjutkan kepemimpinannya sehingga membawa umat Israel memasuki tanah perjanjian, tanah Kanaan. Sudah barang tentu dia mendapat didikan yang secara khusus sehingga dalam kepemimpinannya, strateginya, organisasinya, dia lanjutkan apa yang sudah dilanjutkan oleh Musa. Ketika Musa mengirimkan Yosua sebagai 12 pengintai, maka Yosua pun mengulangi kembali. Dia mengirimkan 2 orang untuk mengamat-amati kota Jeriko. Dan mereka tiba dikatakan di situ dengan jelas sekali pada ayat ini, yaitu mereka tiba dari Sitim. Sitim itu Abel Sitim. Abel Sitim itu berada di dataran Moab
dekat Yordan dan dekat lembah sungai Yordan. Jadi sangat dekat sekali dengan kota Jericho. Kalau kita perhatikan di sini pada ayat yang 1, Yosua bin Nun dengan diam-diam melepaskan dari Sitim 2 orang pengintai, katanya, pergilah amat-amatlah negeri itu dan kota Jericho. Kata diam-diam memakai kata heres. Heres itu artinya utusan secara rahasia. Tidak heran kalau bidang intelijen Israel itu memang canggih, ya, sehingga memang sudah lebih tua dari seluruh negeri yang lain. Karenanya ketika mereka mengutus itu secara diam-diam, perhatikan ayat 1b. Saudara perhatikan, simak masih ayat 1. Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Kalau Anda baca itu, kepikir enggak pikiran negatif? Jangan sok rohani, jujur aja, saudara ya. Jadi kenapa dia pergi ke sana? Saya perlu jelaskan dulu. Status Rahab yang disebut sundal, zona, itu bukan rumah pelacuran. Jadi ada rumah-rumah di benteng perbatasan, terutama yang dekat pintu gerbang. Dan Rahab salah satu penjaga. Dan tentu saja dia banyak kedatangan tamu untuk menginap di tempatnya. Pada zaman itu perempuan yang bergaul bebas sampai larut malam dengan sembarang orang dan orang asing dianggap kurang baik. Maka disebut sundal. Jadi jangan dianggap bahwa dia pelacur yang menjual diri. Sundal itu dalam arti kurang baik di mata masyarakat. Sekarang orang mau jadi polwan, kowat, ya, security perempuan tidak masalah. Tapi kalau kira-kira tahun 50-an, mami saya yang didikan Belanda pakai lipstik aja, itu dianggap kurang bagus di Palembang. Karena dianggap bahwa tidak bagus perempuan pakai lipstik. Itu tahun 45 sampai 50-an, saudara. Sekarang saya pikir tidak ada lagi orang yang mengatain perempuan pakai lipstik dengan negatif. Tentu saja tidak. Nah, karena itu pikirannya seperti itu. Dan kenapa sampai orang ini tidur di tempat itu? Karena itulah satu-satu tempat menginap ketika sudah petang dan pintu gerbang mau ditutup. Jadi tempat di situ lebih netral dan lebih segala sesuatunya. Tetapi diketahui oleh raja. Jadi kata zona di sini perempuan sundal. Perempuan yang kurang baik menurut pandangan masyarakat. Yang tidak punya harkat, yang tidak punya martabat, dan tidak punya masa depan. Karena kurang bagus di situ. Nah, dikatakan sini, diulang-ulang kalau saudara baca di Yosua pasal 6 ayat 17 dan 25. Berulang-ulang kata sundal, sundal, sundal. Bahkan dalam bahasa Indonesia lebih sadis, pelacur. Saudara, lebih spesifik. Tafsir Yahudi tidak pernah menafsirkan dianya pelacur. Tapi disebut perempuan sundal berarti kok orang yang kurang baik. Baiklah, itu pandangannya. Nah, karenanya dikatakan sini pada ayat selanjutnya kita lihat ya, ketika diberitahukan pada raja dan raja menyuruh menyelidiki itu, tapi apa sikap daripada Rahab? Ayat 4 sampai ayat 7. Pada ayat 4 sampai ayat yang ke-7 dikatakan di situ Rahab mengambil sebuah keputusan untuk berpihak kepada kedua utusan ini. Karena dia melihat ada pekerjaan besar bagi Tuhan Israel yang menyertai umat itu. Rahab mengambil sikap, mengambil keputusan. Dan keputusan Rahab ini sangat berani mempertaruhkan nyawanya. Berani mengambil keputusan itu namanya pejuang. Apa saja dalam hidup ini. Baik teman hidup, pekerjaan,
karir, usaha, kita diperhadapkan untuk mengambil keputusan. Jadi satu-satunya sikap, tapi nanti kita lihat keberanian apa yang mendorong sehingga keputusan itu berada di jalan yang benar dan menuju kemenangan. Amin. Ada caranya yang jelas, tidak sembarang keputusan. Jadi Rahab berani menentang risiko, yaitu nyawanya sendiri karena melanggar perintah raja. Dan karena keputusan Rahab inilah yang mengubah masa depannya, yang mengubah hidupnya, yang merubah segala sesuatunya dari orang yang tidak punya harkat dan martabat menjadi orang yang sangat berharga. Matius pasal 1 ayat 5. Coba kita lihat. Matius pasal 1 ayat yang kelima. Bisa ditayangkan? Ya. Salmon memperanakkan Boas dari Rahab. Boas memperanakkan Obed dari Rut. Obed memperanakkan Isai, bapaknya Daud. Rahab. Perempuan yang dianggap sundal. Masuk dalam silsilah Mesias. Kenapa bisa seperti itu? Karena berani mengambil keputusan. Dan luar biasa dikatakan situ. Dalam Ibrani 11 ayat 31. Dijelaskan kembali karena imannya. Kita lihat sini. Ibrani 11 ayat 31. Karena iman, ya, maka Rahab apa? Perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka. Karena imannya. Mengapa karena imannya? Mari kita lihat. Yang pertama kali, ayat yang ke-9. Kita lihat ayat yang ke-9. Dikatakan di situ. Ayat yang ke-9. Dan berkata kepada orang-orang itu, tolong sambung. Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri itu kepada kamu. Aku tahu. Bukan sekedar tahu. Yadati. Punya pengetahuan ilahi. Punya visi ilahi. Kita banyak tahu tapi sekedar pengetahuan. Tapi dia bukan pengetahuan. Tapi pengetahuan yang datang dari Tuhan. Pengetahuan firman Tuhan yang ada di dalam dirinya. Dia melihat, aku tahu. Tentu saja dia tinggal di dekat pintu gerbang. Banyak orang informasi masuk kepada dia. Dia tahu memilih informasi yang mana. Dia mendengar orang-orang Israel itu. Jadi ini penting sekali. Kalau saudara mengambil keputusan supaya keputusanmu itu berada di dalam kemenangan, satu-satunya engkau harus berada di dalam pengetahuan firman Tuhan. Katakan amin. Itu penting. Kenapa demikian? Mari kita lihat dulu bersama-sama. Yaitu 2 Korintus pasal 2 ayat 14. 2 Korintus pasal 2 ayat 14. Kita lihat bersama. Tetapi syukur bagi Tuhan yang di dalam Kristus selalu membawa kami, tolong sambung, di jalan kemenangan. Dengan perantaraan kami ia telah menyerahkan semua. Dikatakan di situ. Jadi di jalan kemenangan. Di jalan kemenangan berarti bersama Yesus. Kalau engkau bersama Yesus, engkau berani mengambil keputusan asal ada Yesus dan perkenanan Yesus, saya percaya kita berada dalam keputusan dalam kemenangan. Amin. Kita lanjutkan sekarang ini, ayat-ayat ini. Kita melihat firman Tuhan. Karena iman kita tidak bertumbuh dengan perkataan manusia, dengan kecakapan orang berbicara. Tetapi iman kita bertumbuh oleh firman. Bagaimanapun juga firman. Ketika kita membaca firman, melihat firman, saya percaya Alkitab ini adalah karya Roh Kudus. Karena karya Roh Kudus menggerakkan para penulis sehingga terjadi firman Tuhan. Alkitab ini tertulis. Ketika engkau membaca berarti ada karya Roh Kudus. Peranan Roh Kudus bekerja, berkarya ketika kita membaca firman Tuhan. Itu kekuatan iman kita. Bukan karena kecakapan orang. Tapi karena firman. Peganglah firman Tuhan senantiasa. Karena itu jelas sekali kalau kita perhatikan lihat kata tadi. Ya, karena dikatakan situ dia tahu bahwa Tuhan memberikan negeri ini kepada kamu. Ya, dia jelas sekali. Kinatan Adonai Lahem et Haaretz.
Sebetulnya bukan negeri, tanah. Aretz itu tanah. Kalau negeri itu bahasa Ibraninya Ir. Ir itu negeri, kota. Jadi bukan kota ini Yeriko saja yang akan diberikan Tuhan kepada kamu. Tapi Haaret, seluruh tanah Kanaan ini akan diberikan Tuhan kepada kamu. Kota Yeriko awal dari pemberian Tuhan. Saudara sudah menerima pemberian Tuhan? Itu awal. Masih banyak lagi pemberian-pemberian Tuhan yang dinantikan oleh kita. Yang pasti kita akan terima dengan iman. Katakan amin. Ya, itu kita. Jadi awal saja Ir itu kota itu sedikit. Aretz itu tanah Kanaan. Dia akan berikan. Dia karena akan diberikan. Ayat yang ke-10. Mari kita lihat ayat yang ke-10. Mari kita lihat bersama-sama ayat yang ke-10. Sebab, tolong sambung. Kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Tiberau di depan kamu. Kami mendengar. Samanu. Kita banyak mendengar. Tapi mendengar karena mengimani. Dia melihat perbuatan-perbuatan Tuhan. Jadi dengan kata lain dia mendengar. Dia percaya. Saudara sekarang dengar firman Tuhan? Firman Tuhan ini kita harus ketika kita mendengar perbuatan-perbuatan Tuhan, pekerjaan-pekerjaan Tuhan, kuasa Tuhan yang dinyatakan, ditulis dalam Alkitab. Amin. Jadi bukan kita mendengar dan kita tahu ya firman Tuhan dari sudut bahasanya, dari sudut tata bahasanya, dari sudut sejarahnya. Bukan itu yang penting. Kita mendengar setiap kita membaca firman Tuhan. Ada perbuatan-perbuatan Tuhan. Ada pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Yang Tuhan nyatakan di situ dan kita imani. Pasti itu menghadirkan kembali di dalam kehidupan kita. Kita lanjutkan sekarang ini. Ayat 10. Aku mendengar. Tolong sambung. Bahwa Tuhan, pelan-pelan. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah apa? Telah apa? Lanjut, telah mengeringkan apa? Yang dikeringkan itu apa? Hufis, dia kering. Air laut. Bukan kolam, bukan tambak, bukan danau. Air laut yang besar itu dia keringkan. Itulah perbuatan Tuhan, itulah pekerjaan Tuhan. Apapun hambatanmu, apapun halanganmu, seberapa besar hambatan itu, Tuhan sanggup keringkan itu semua sehingga engkau berjalan di tanah yang kering. Hufis itu kering. Bukan becek. Kalau Tuhan melakukan perbuatannya tidak pernah setengah-setengah. Total. Mari kita imani. Ini perbuatan Tuhan. Saya percaya hidup ini banyak sekali tantangan, rintangan, hambatan. Banyak sekali. Menghalangi kita berhasil. Menghalangi kita untuk mencapai kemenangan. Menghalangi untuk mengangkat harkat dan martabat hidup kita. Banyak sekali. Tapi percayalah. Kalau air laut saja Tuhan sanggup keringkan, apa saja yang menjadi hambatanmu saat ini, Tuhan sanggup keringkan. Engkau akan memberikan kemenangan. Amin. Hufis. Coba ucapan. Hufis, kering. Saya ingin kasih contoh. Kadang-kadang orang tidak percaya mukjizat. Baca Alkitab tidak percaya. Makin belajar makin tidak percaya. Pengalaman saya mimpin sekolah teologi. Saya pernah jadi ketua atau istilah orang lain lebih menterengnya rektor. Sekolah teologi selama 17 tahun. Mahasiswa itu mulai belajar. Ada kritik teks, kritik historis, kritik sastra. Jadi Alkitab itu dari sudut bahasa dan sebagainya. Karena terlalu belajar banyak. Ya, metode-metode itu. Sampai tidak percaya lagi mujizat yang ada dalam kisah Alkitab. Salah satu mahasiswa saya tanya saya di kelas begini. Pak, waktu Musa mengeringkan laut,
itu bukan lautnya kering. Memang surut. Airnya pas surut karena ada arus berbalik, maka surut. Akhirnya sebatas lutut. Maka mereka bisa menyeberang. Saking tidak percaya mujizat, ingin merasionalkan, ingin memasuk akalkan mujizat tentang Tuhan mengeringkan air laut. Itulah otak manusia, suka mengotak-atik Tuhan. Padahal otak itu diciptakan oleh Tuhan. Mestinya taat dengan penciptanya. Tapi kita ingin mengotak-atik, bahkan memberontak kepada Tuhan. Terus saya bilang ini, jadi kamu tidak percaya Tuhan mengeringkan lautan? Tidak. Lalu kamu tidak percaya mujizat? Iya, tapi kamu buat mujizat baru. Apa itu Pak? Tentara Firaun berkuda mengejar mereka, bisa tenggelam karena air sebatas lutut. Hebat sekali. Kamu menolak mujizat tapi buat mujizat. Itu orang saudara. Ada satu lagi mahasiswa. Saya ingin lihat mahasiswa itu macam-macam. Lalu ada yang katakan, Tuhan memberi makan 5.000 orang dengan 5 ketul roti dengan 2 ekor ikan. Pak, kenapa cukup? 2 ekor ikan itu ikan paus. Itu. Supaya mujizat itu masuk akal. Seringkali. Kalau Tuhan itu masuk akal kita, berarti dia bukan Tuhan. Tapi itulah manusia. Kamu ini bikin menolak mujizat 2 ekor ikan, dijadikan ikan paus. Kamu buat mujizat baru. Apa itu Pak? 2 ekor ikan paus bisa dibawa oleh anak kecil. Bagus sekali saudara. Luar biasa ya. Anak kecil itu hebat sekali. Mungkin anaknya Avatar. Ya, bisa bawa 2 ekor ikan paus itu. Ada satu lagi. Ada macam kadang-kadang saking belajar Alkitabnya ya. Sehingga kadang-kadang mencari-cari. Ada satu lagi mahasiswa saya dari Papua. Dia bilang begini, Pak, Tuhan itu tidak adil. Hebat sekali. Kadang-kadang sudah bisa menilai itu Tuhan tidak adil. Coba kalau Tuhan adil, jangan ada malam. Siang terus. Jadi kita bisa bekerja keras. Gitu. Jadi ciptakan 2 matahari. Satu tugas siang, satu tugas malam. Jadi tidak ada malam. Saya bilang 1 matahari, kau sudah hitam seperti itu. Apalagi 2 matahari. Langsung dia diam saja itu. Nah saudara, jadi Alkitab ini bercerita tentang perbuatan Tuhan. Kita jangan ukur dengan perbuatan manusia. Kita perlu beriman, kita perlu percaya. Itulah yang disebut samanu. Aku mendengar karena percaya. Aku mendengar karena mengimani. Karena aku punya keyakinan. Dan karena aku mendengar semua perbuatan-perbuatan Tuhan. Dan aku amini. Dan perbuatan Tuhan itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Bagi kita yang mengimani. Beri kemuliaan bagi dia. Amin. Ya. Kalau kita mengimaninya. Kita menghadirkan kembali. Dia telah mengeringkan air laut. Dia telah berbuat segala sesuatu. Sebab apa? Ayat yang ke-11b. Mari kita lihat. Sebab Adonai Tuhanmu ialah Tuhan di langit, di atas, dan di bumi di bawah. Maksudnya dia berkuasa, tidak ada daerah yang tidak dikuasainya. Mau dunia yang kelihatan, mau dunia yang tidak kelihatan, mau yang di atas langit, mau di atas lagi, mau di bumi, mau di bawah bumi lagi. Semuanya dia punya kuasa. Amin. Jadi jangan takut. Dengan dunia gelap pun tidak usah takut. Karena semua berada di bawah kekuasaan Tuhan. Amin. Jadi orang percaya tidak akan kena santet, percayalah. Ya, orang percaya tidak akan kena guna-guna. Guna-guna tidak berguna bagi orang percaya. Amin saudara? Loh iya. Saya baru ketemu mahasiswa yang dari Perth, yang dari Sydney. Kemarin mengajak reuni dengan saya.
Dia bilang, waduh, rambut Bapak sudah putih. Saya bilang, ya saya sudah meninggalkan dunia hitam. Jadi itu maksudnya. Jadi hidup itu harus ada peralihan. Harus ada perubahan. Kita telah berubah. Nah, Rahab berubah. Karena keputusannya. Keputusan Anda hari ini akan merubah hidupmu, masa depanmu. Dan jangan takut. Pasti memiliki masa depan yang indah. Yang luar biasa. Yang diberkati oleh Tuhan. Pasti. Karena kita percaya apa? Perbuatan Tuhan. Jadi dari awal. Ya, dari awal. Tuhan telah menunjukkan perbuatannya. Pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Itu perbuatan Tuhan kan? Dia bercerita. Tuhan menceritakan perbuatannya. Langit dan bumi ini tidak terjadi begitu saja. Tapi aku yang berbuat. Pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Bereshit bara Elohim. Et hasisamayim WHH. Aku menciptakan langit dan bumi. Kata bara menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Kalau Tuhan tidak mengadakan, tidak ada yang ada. Karena Tuhan sanggup mengadakan segala yang ada. Katakan amin. Ya, apapun yang kau minta, Tuhan sanggup mengadakannya. Apa? Minta apa? Dia sanggup mengadakan. Langit bumi aja dia adakan. Masa dia tidak sanggup mengadakan untuk hidupmu, makananmu, rezekimu, masa depanmu. Katakan amin. Ya, dia sanggup adakan itu. Asal kita mengimani. Jadi ada dua kata kunci. Yadati. Pengetahuan ilahi. Yaitu firman. Atas dasar firman Tuhan. Yang kedua, mendengar karena percaya. Dua konsep ini yang dipegang oleh Rahab. Membuat Rahab luar biasa. Perempuan yang disebut berulang-ulang. Ya, sundal-sundal, pelacur-pelacur. Harkatnya masuk. Pada waktu saya baca ini. Kenapa ya waktu dibaca Matius. Rahab itu tidak diralat gitu. Karena sudah melahirkan, menurunkan Mesias. Lalu jangan sebut sundal lagi gitu. Tidak. Dia tetap itu fakta. Tapi sekaligus untuk menunjukkan. Tidak peduli dengan masa lalumu. Apapun masa lalumu. Sesuram apa, segelap apa masa lalumu. Tuhan Yesus sanggup merubahnya. Kata amin, amin. Dia sanggup merubahnya. Ketika engkau dianggap orang. Ya, dipandang rendah. Katakan diejek orang, dihina orang. Tidak peduli. Yesus sanggup merubah masa depan kita. Yesus sanggup merubah harkat dan martabat diri kita. Amin. Ya, dia sanggup segala sesuatunya. Makanya dikatakan di situ, dia akan berikan. Coba kita lanjutkan ayat yang ke-12. Ayat 12. Maka sekarang bersumpahlah, hisapku. Kiranya Tuhan memberikan kepada kamu satu tanda untuk dapat dipercaya. Unetatem liot emet. Satu tanda. Saya ingin mengajak kita berbicara. Saudara, semua orang punya penyesalan. Terutama terhadap perbuatan-perbuatan masa lalu yang tidak berkenan. Baik yang melanggar hukum, etika, apa saja. Dan kita bertobat. Minta ampun supaya dosa kita diampuni. Dari mana kita tahu dosa kita diampuni? Ayo. Semua orang pasti minta ampun. Dari mana? Apa kepastiannya bahwa dosa kita diampuni? Saya dulu dalam agama saya yang lama selalu berdoa minta ampun. Tapi hati kecil saya tidak punya kepastian. Apakah betul-betul saya sudah diampuni? Dan kalau saya tanya selalu jawabannya nanti di hari kiamat, di padang mahsyar, di yaumal hisab ada pengadilan yang akan mengadili engkau. Yang akan mempertimbangkan engkau antara baik dan buruk.
Itu doktrin yang saya terima. Nanti kiamat. Kiamatnya belum aja. Ya, belum lagi sebelum kiamat sudah mati. Sudah mati ada siksaku kubur. Wah, gimana ini mulai? Sampai saya pernah berpikir kalau saya mati jangan dikubur deh. Supaya ya tidak ada waktu untuk siksaku. Namanya bertanya. Dari mana coba? Ya, liomet. Aku minta tanda bahwa keselamatan itu milikku. Bahwa aku dan keluargaku diselamatkan. Jika engkau datang dengan kemenanganmu. Itu satu tanda. Dia minta tanda. Tidak ada tanda. Semua berbicara mudah-mudah. Jadi hidup dalam keraguan, kebimbangan dan tidak ada kepastian. Tapi dalam Yesus, dia mati buat saya dan saudara. Dia membebaskan, dosamu sudah diampuni. Aku sudah bayar tunai. Engkau tidak punya hutang dosa apapun. Engkau merdeka. Sungguh-sungguh merdeka. Tandanya tubuh dan darah Yesus. Karena itu kita punya tanda paling membanggakan. Padahal tanda yang dikutuk, tanda yang menderita, tanda yang tidak elok, yaitu penderitaan salib. Kenapa orang Kristen bangga dengan salib? Karena itu tanda kepastian dia sudah diampuni. Amin. Tanda dia sudah memiliki kepastian, dia memiliki keselamatan. Amin. Ini yang diminta. Berbahagialah kita yang sudah pasti diampuni. Amin. Saudara menerima Yesus sudah mati bagi saya dan saudara. Oh iya, dia sudah bangkit bagi saya dan saudara. Dia akan datang kembali. Tidak ada yang bakal datang kembali. Mati aja nggak bangkit-bangkit. Saudara. Tapi dia sudah bangkit. Dia buktikan. Bersyukur, beri kemuliaan bagi dia. Buat Yesus. Semata-mata hanya buat Yesus. Di situ. Karena itu saya percaya Yesus. Karena dia memberikan kepastian. Apapun saya harus tanggung keputusan saya. Ketika saya memilih Yesus, percaya Yesus. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Saya harus menanggung risiko 6 tahun dalam penjara. Itu keputusan. Harga yang harus dibayar. Tidak soal. Tuhan kasih bonus. 6 tahun di penjara tidak rugi. Karena Tuhan berikan panjang umur. Dengan kesehatan. Tidak ada penyakit. Ya. Orang panjang umur penyakitnya bertumpuk. Ya. Makan enak sudah tidak boleh. Setiap kali orang ngajak makan saya selalu tanya, Pak ada pantangan? Ada pantang menyerah. Loh iya. Itu semua kemurahan Tuhan. Saudara itu bonus dari mana? Dari 6 tahun di penjara. Jadi kalau saudara mau dapat bonus itu. Ya. Ini orang Kelapa Gading ini cerdas saudara ya. Belum dilanjutkan ngomongan udah ngerti gitu ya. Nah ya. Sekali lagi. Tidak usah 6 tahun dalam penjara. Setiap penderitaan yang Tuhan izinkan dalam hidup kita ada bonusnya. Nah, saudara aminin? Ada bonusnya. Amin. Bonus selalu diambil akhir. Bukan awal. Kalau awal itu utang. Saudara. Ya bonus selalu akhir. Percayalah. Selesaikan penderitaan itu. Saudara akan menikmati bonus yang Tuhan berikan dalam hidup kita.